besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Halo teman-teman semua, selamat pagi, Shalom. Teman-teman, yuk kita memuji Tuhan dengan lagu pujian Mengejar Hadir-Mu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Teman-teman semua, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian, kesukaanmu menjadi kesukaanku. Bapa telah berulang kali ku mendukakan hatimu, bahkan tidak terhitung
Teman-teman, mari kita membuka Alkitab kita, yaitu dari kitab Kejadian pasal yang ke-5. Kejadian pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-24. Kejadian pasal yang ke-5, ayat yang ke-21 sampai yang ke-24. Beginilah firman Tuhan, setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih kepada Engkau atas kebaikan dan kemurahan hati Tuhan yang Engkau nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih untuk pagi ini Engkau masih mengizinkan kami untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong kami untuk boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berikan kami hati yang terbuka, hati yang lembut, hati yang mau diubahkan dan hati yang mau dikoreksi. Supaya ketika kami mendengar kebenaran firman Tuhan, sungguh firman itu tinggal di dalam hati kami dan mengubah hati kami. Inilah doa kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman semua, tema firman Tuhan hari ini ialah tentang kesukaanmu menjadi kesukaanku. Yaitu kesukaan Tuhan menjadi kesukaan kita. Teman-teman berbicara tentang persahabatan. Pasti kita punya orang yang dekat dengan kita, orang yang bersahabat dengan kita. Teman-teman, ketika kita bersahabat dengan seseorang, pasti ada banyak hal yang menjadi istilahnya itu banyak kesamaan begitu ya, banyak hal yang serupa, entah itu kesenangannya yang sama, orangnya mungkin sefrekuensi, suka dengan sesuatu yang sama begitu ya, mungkin juga orang yang suka traveling, touring dan sebagainya begitu. Nah teman-teman, hari ini kita membaca tentang kisah bagaimana Henok itu bergaul erat dengan Tuhan. Di dalam masa hidupnya ia berjalan bersama dengan Tuhan. Ia mengikuti apa yang menjadi kesukaan Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga firman Tuhan mengatakan bahwa Henok itu hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Teman-teman, gak mungkin kita akan bersahabat dengan orang yang mungkin tidak sefrekuensi dengan kita. Tidak mungkin kita bersahabat dengan orang yang pemikirannya, cara bercandanya, terus juga mungkin gaya hidupnya kita tidak suka. Tidak mungkin. Biasanya kita dengan sahabat kita tuh selalu punya jokes yang sama, cara bercanda yang sama, suka dengan sesuatu yang sama. Nah, teman-teman, Henok juga demikian bersama dengan Allah. Ia hidup sesuai dengan firman Tuhan, ia menyesuaikan langkah kakinya dengan kebenaran firman Tuhan. Apa yang menjadi kesukaan bagi Tuhan, itu yang dia lakukan. Dan teman-teman, hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup bergaul bersama dengan Tuhan, itu tidak mudah. Henok harus belajar untuk mengikis manusia lamanya. Dia harus menyingkirkan egonya. Dia harus mengikis keakuannya. Lalu ia mengikuti apa yang maunya Tuhan. Nah teman-teman, kalau kita dekat dengan seseorang, kalau kita mungkin punya teman dekat atau punya sahabat, pasti kita ingin melakukan sesuatu yang menyenangkan hati orang itu, bukan? Pasti kita ingin berupaya bagaimana caranya supaya sahabat kita itu bisa senang gitu ya, apalagi ketika mungkin mereka punya masalah, ketika mereka punya problem begitu ya. Kita harus melakukan sesuatu yang bisa menghibur mereka atau yang menyenangkan hati mereka. Nah, sama halnya dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen, bahwa sesungguhnya ketika kita menjadi anak Tuhan, kita bertekad untuk mengikut Tuhan, menjadi murid Tuhan Yesus, otomatis dan seharusnya kita melakukan apa yang menjadi kesukaan Tuhan, apa yang menyenangkan hati Tuhan kita itu. Nah, pertanyaannya cuma satu, teman. Bagaimana mungkin kita bisa mengetahui apa yang menjadi kesukaan Tuhan kalau seandainya kita tidak membaca firman Tuhan? Karena kita tahu apa yang menjadi kesukaan Tuhan, apa yang Tuhan suka, apa yang tidak Tuhan suka, itu semua ada tercatat di dalam Alkitab. Nah, masalahnya adalah apakah kita punya waktu untuk membaca kebenaran firman Tuhan? Apakah kita mendelegasikan hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan? Teman-teman, kalau kita tidak baca firman Tuhan, otomatis kita tidak tahu apa itu tentang
kesukaan Tuhan, apa yang menjadi kesenangan Tuhan. So teman-teman, hari ini kita belajar satu hal. Sediakan waktu kita untuk membaca firman Tuhan, belajar untuk saat teduh, belajar untuk cerita sama Tuhan, doa sama Tuhan, belajar untuk sharing sama Tuhan, sehingga kita tahu apa yang menjadi kesukaan Tuhan, apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Sehingga kita bisa melakukan kebenaran firman Tuhan, kita bisa melakukan kesukaan Tuhan di dalam keseharian kita. Namun perlu kita menyadari teman-teman bahwa kita ini sebagai manusia yang penuh dengan dosa, kita penuh dengan keterbatasan, kita menyadari bahwa kita kadang tidak sanggup untuk melakukan apa yang menjadi kesukaan Tuhan. So, kita harus bermohon meminta kekuatan daripada Roh Kudus, penyertaan Roh Kudus, supaya setiap kita dimampukan oleh kebenaran firman Tuhan oleh Roh Kudus untuk melakukan Alkitab itu, apa isi Alkitab itu di dalam keseharian kita. Yuk kita bersatu di dalam doa. Bapa, kiranya Engkau yang menolong kami untuk boleh melakukan apa yang menjadi isi hati Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau menjadikan kesukaan Tuhan itu menjadi kesukaan kami. Apa yang Tuhan suka, itu juga yang kami suka. Apa yang Tuhan benci, itu juga yang kami benci. Khususnya dosa dan hal-hal yang melukai hati Tuhan. Tuhan, biarlah sekali lagi firman Tuhan ini Engkau materaikan di dalam hati kami, supaya sungguh Tuhan firman Tuhan ini tinggal di dalam hati kami dan mengubahkan hidup kami. Inilah doa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, Tuhan Yesus berkati ya.